Bismillahirrahmanirrahim. Kisah cinta yang menakjubkan, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Ja'far. Ia menuturkan, Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu dhata yaumin. Fa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengku. Rasulullah biasa seperti itu. Dia sempatkan waktu untuk membonceng sahabatnya, kadang yang sahabat tua, kadang sahabat muda. Kejadian-kejadian itu terjadi pada beberapa sahabat. Pernah dengan Abdullah bin Umar, pernah dengan Al-Fadl bin Abbas, pernah dengan Mu'adz bin Jabal, pernah juga dengan Abdullah bin Ja'far ini. Lalu beliau membisikkan sebuah perkataan yang akan aku tidak sampaikan kepada orang lain, yang akan aku rahasiakan. Wa kana uhibbu mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadfan aw hayisha nakhlin ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadfan aw hayish nakhlin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia buang hajat di tempat terbuka, di alam, kalau dalam perjalanan, maka beliau suka menjadikan sesuatu sebagai penutupnya, atau pelepah korma, atau jalinan-jalinan korma, atau batang korma, dia jadikan sebagai penghalang untuk menutupi dia. Fadakhala ha'itan li rajulin minal ansar. Suatu hari ketika dia memboncengku itu, Rasulullah hendak buang hajat. Pergilah dia ke perkebunan salah seorang sahabat Ansar. Ha'itan maksudnya perkebunan korma. Fa idza fihi nadihun lahu. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hanna wa dharafat 'ainah. Di dalam kebun itu Rasulullah menemukan seekor onta milik sahabat itu. Milik sahabat yang punya kebun. Tatkala onta itu melihat Nabi SAW, dia mendekat, mengiba-iba, dan keluar air matanya, menangis. Dharafat ainah. Maka turun Rasulullah SAW dari ontanya, kemudian diusap-usapnya kepala onta yang menangis tersebut. Diusap-usapnya, ditenangkannya, sehingga diam onta tersebut. Menjadi tenang, diam. Lalu Rasulullah SAW berkata, Man rabbu hadzal jamal? Siapa tuan onta ini? Siapa yang punya? Maka datanglah seorang pemuda Ansar. Dia berkata, Ana ya Rasulullah. Aku yang punya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, Ala tattaqillaha fi hadhil bahimah. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap hewan ternak ini? Rupanya hewan ternak itu mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa onta ini mengadu dia, bahwa dia dipekerjakan, dipaksa bekerja di luar batas kemampuan dia. Allahu Akbar. Mengadu dia kepada Rasulullah SAW karena dia tahu Rasulullah akan membelanya. Siapa yang punya? Saya, kata pemuda Ansar itu. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini? Allati mallakakallahu iyyaha. Yang Allah jadikan engkau menguasainya. Allah jadikan dia itu milikmu. Fa innahu syakaka ilayya. Tadi dia mengadukanmu kepadaku. Wa za'ama annaka tuji'uhu wa tudaibuhu. Dia tadi mengadu dan mengatakan kepadaku, engkau tidak memberinya makan sehingga dia lapar, dan engkau membebani dia pekerjaan yang dia tidak sanggup mengerjakannya. Allahu Akbar. Karena beliau diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Lihat kasih sayang di dalam Islam.
Kalau saja orang-orang yang memandang miring, berburuk sangka kepada Islam, menuduh Islam itu sadis, ekstrim, keras. Kalau saja dia membaca ini, lihat, sampai hewan pun di dalam Islam tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Apalagi manusia. Maka ternyata Islam lebih dahulu menjaga hak-hak makhluk hidup. Jauh sebelum ada HAM. Jauh sebelum ada kelompok-kelompok pencinta hewan. Islam sudah mengajarkan menjaga hak-hak hewan tersebut. Padahal unta memang untuk bekerja. Dijadikan mengangkut barang dan segala macamnya. Tapi kalau dia tidak diberi makan yang cukup, lalu dipaksa bekerja di luar batas kemampuan, ternyata itu tidak boleh. Begitu kasih sayang dan keadilan Islam merata hingga kepada makhluk-makhluk hidup yang lainnya.